Terbentuknya kerajaan tradisional Batak Toba. Terbentuknya harajaon atau pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional melalui proses tersendiri. Pada awalnya didirikan satu pemerintahan yang disebut huta. Huta didirikan dan diatur oleh marga pendiri huta tersebut. Satu huta kemudian berkembang menjadi banyak huta. Untuk itu, dibutuhkan pengaturan baru agar tercipta harmoni. Untuk itu, sejumlah huta membentuk satu pemerintahan baru yang disebut Harajaon Horja. Dengan demikian, tiap Harajaon Horja membawahi sejumlah huta. Harajaon Horja adalah satu bentuk pemerintahan konfederasi dari sejumlah harajaon huta. Adapun batas-batas wilayah pemerintahan Horja sama dengan batas wilayah harajaon huta yang menjadi bagian dari Horja. Jumlah Horja juga semakin bertambah dan tiap Horja memiliki kepentingan yang mungkin sama atau mungkin berbeda dengan harajaon Horja lain, sehingga dirasakan memerlukan pengaturan bersama. Untuk itu, sejumlah harajaon Horja membentuk satu pemerintahan yang lebih besar yang disebut Harajaon Bius. Ini berarti tiap Harajaon Bius terdiri dari sejumlah harajaon Horja, dan Harajaon Bius merupakan pemerintahan konfederasi dari sejumlah harajaon Horja. Adapun batas wilayah dari setiap pemerintahan atau harajaon Bius adalah sama dengan batas wilayah dari setiap harajaon huta yang berada di Golat Bius. Seperti halnya dengan pemerintahan huta dan Horja, maka pemerintahan Bius juga bertambah dengan berbagai kepentingan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan dan keamanan dari harajaon Bius, maka ada harajaon Bius yang merasa perlu bergabung dengan harajaon Bius lain. Untuk itu, sejumlah pemerintahan Bius kemudian menyatakan bergabung dengan satu harajaon Bius Bakara, yaitu Kerajaan Dinasti Singa Mangaraja. Itu sebabnya di Bakara ada dua kerajaan, yaitu Harajaon Bius Bakara atau Bius Sionom Opu dan Kerajaan Dinasti Singa Mangaraja. Walaupun harajaon huta telah berkonfederasi menjadi harajaon Horja, harajaon Horja menjadi Bius dan harajaon Bius masuk dalam dinasti Singa Mangaraja. Tiap harajaon huta tetap menjadi daerah yang memiliki otonomi. Pemerintahan konfederasi dalam bentuk harajaon atau huta, Horja, Bius, dan dinasti sekaligus melukiskan skema pembentukan struktur harajaon dalam masyarakat Batak Toba tradisional yang dinyatakan dalam ungkapan Batak Toba sebagai berikut. Marga do mulani harajaon huta atau marga membentuk kerajaan huta. Huta do mulani harajaon Horja atau pemerintahan kerajaan Horja bermula dan berasal daripada huta. Horja do mulani harajaon Bius atau pemerintahan kerajaan Bius bermula dan terbentuk dari Horja. Bius do mulani harajaon Toba, pemerintahan kerajaan Batak Toba Bius bermula terbentuk dari Bius. Dengan demikian, dari perspektif sejarah, geopolitik, dan pemerintahan telah ada Kerajaan Toba Tua di pedalaman Sumatera Utara. Kerajaan terkecil adalah Harajaon Huta. Huta terus berkembang dan bertambah secara kuantitas maupun kualitas.
baik jumlah penduduk, luas wilayah, dan kegiatan. Karena itu, ada hal-hal yang harus dilakukan bersama oleh beberapa huta yang berdekatan, sehingga mereka kemudian membentuk satu harajaun yang lebih besar yang disebut Harajaun Horja. Harajaun Horja juga semakin bertambah seiring bertambahnya harajaun huta, sehingga kebutuhan dan kepentingan setiap harajaun Horja semakin luas. Untuk itu, beberapa Horja membentuk satu harajaun yang lebih besar lagi yang disebut Harajaun Bius. Situmorang menyebut Bius sebagai negara mini. Akhirnya, Bius semakin besar dan banyak, sehingga sejumlah Bius menyatakan dirinya menjadi konfederasi dalam harajaun atau pemerintahan dinasti Singamangaraja. Oleh karena itu, status Kerajaan Batak Toba Tua sebagai kerajaan dari masyarakat Toba tradisional yang merdeka dengan sejarahnya sendiri dan karakteristiknya sendiri tidak dapat diragukan lagi. Sebuah kerajaan Toba Tua yang memiliki sistem pemerintahan khas, memiliki wilayah pasti dengan perbatasan yang pasti, mempunyai penduduk yang mendiaminya sebagai negeri leluhurnya, memiliki hukum dan peraturan dalam adat istiadat dan hak ulayat, dan memiliki bahasa dan kebudayaan yang sama, dan menjalani proses pelembagaan sebagai gagasan sosial ekonomi dan politik yang diwarisi dan dianut bersama. Masyarakat Batak Toba tradisional telah memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk kerajaan, tidak dapat disangkal. Itu terutama tampak jelas dalam kerajaan Singamangaraja 1 sampai ke 12. Hanya setelah Sumatera masuk ke dalam pengaruh kolonialisme Belanda dan daerah Toba ada di dalamnya, maka status Toba sebagai negeri dan kerajaan berakhir. Keliru jika dikatakan bahwa masyarakat Batak Toba tidak pernah memiliki negara dan pemerintahan. Kesatuan hidup masyarakat Batak Toba tradisional telah memenuhi unsur-unsur untuk disebut sebagai satu negara dan pemerintah. Unsur yang dimaksud ialah ada wilayah yang pasti, penduduk yang pasti, yang hidup teratur, pemerintahan yang pasti dan berdaulat, sehingga merupakan sebuah nation atau bangsa. Wilayah dan pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional terdiri dari wilayah dan pemerintahan huta, wilayah dan pemerintahan Horja, dan wilayah dan pemerintahan Bius, dan pemerintahan dinasti Singamangaraja. Baik Harajaun Bius maupun dinasti Singamangaraja, keduanya telah menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah seperti membuat peraturan atau regeling, mengadili, melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan keamanan pertahanan, serta mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Jadi, Raja Singamangaraja diakui kewenangannya atas semua negeri Batak, bukan hanya oleh Toba, tetapi juga oleh kerajaan sekitarnya. Raja Singamangaraja bukan saja dihormati selaku Raja di Bakara, melainkan sebagai Raja Nihalak Batak atau Raja dari orang Batak. Ia adalah